Renungan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Minggu ke-21. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita diajak untuk merenungkan siapakah Yesus bagi kita. Dalam Injil dikatakan, ketika Yesus sampai di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Maka para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Orang-orang yang mereka sebutkan ini adalah anak pilihan Allah yang terkenal pada zaman itu. Tetapi nampaknya Yesus ingin tahu juga sejauh mana dan bagaimana pengalaman para murid tentang Yesus sendiri. Maka dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus menguatkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan itu bukan datang dari diri Petrus sendiri, melainkan datang dari Allah. Jadi Allah memakai Petrus untuk mengatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah. Sejak pengakuan itu, Petrus dinyatakan menjadi batu karang, tempat jemaat didirikan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan surga diberikan kepadanya. Apa yang diikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang dilepas di dunia akan terlepas di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kepada Petrus diberi anugerah yang luar biasa, tetapi sekaligus tugas yang tidak ringan. Kepada Petrus diberi wewenang atau otoritas untuk menentukan apa yang perlu menjadi aturan atau disiplin dalam kehidupan gereja atau jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang mau kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari? Bila kita mengenal Yesus Kristus zaman sekarang, kita tidak berharap seperti Petrus yang mendapat anugerah besar dan tugas mulia itu. Tetapi mengenal Yesus itu penting, supaya kita bisa setia menjadi pengikutnya, tidak mudah ingkar atau ragu akan keberadaan Yesus Kristus sendiri. Kita bisa menghitung balik sejak kapan kita beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana pengalaman kita ketika berdoa kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus, atau berdoa secara langsung kepadanya? Pengalaman itulah yang membuat kita bertahan mengimani Dia sampai sekarang jadi pengikutnya. Maka masing-masing kita punya jawaban, siapakah Yesus bagi kita? Saya pernah bertanya kepada beberapa orang mengenai siapakah Yesus bagi mereka. Ada yang menjawab,
Yesus itu adalah penyelamatku. Ada yang menjawab, Yesus itu adalah penolongku. Yang lain menjawab, Yesus itu adalah sahabatku, dan lain sebagainya. Jawaban itu tentunya berasal dari pengalaman iman berdoa kepada Yesus dalam hidup sehari-hari. Maka tentunya kita juga punya pengalaman secara pribadi ketika berdoa kepada Yesus, ketika mengalami cinta kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semoga pengalaman iman akan Yesus Kristus itu membuat kita tetap teguh mengimani Dia dan mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Dan semoga kita menjadi orang yang bahagia karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat